Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Murah Hati dan Suci Hati. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Gereja Kudus merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus Allah. Artinya, selain orang-orang kudus yang dirayakan secara resmi dalam kalender liturgi gereja sepanjang tahun, masih ada orang-orang kudus lain yang tidak tersentuh oleh pengamatan gereja dan dikanonisasi atau diresmikan sebagai orang kudus, entah sebagai venerabilis, artinya yang patut dihormati, entah sebagai beato dan beata, artinya yang berbahagia, dan entah sebagai santo dan santa, yang artinya dinyatakan kudus. Mereka itu bisa jadi seorang pengaku iman, seorang pujangga gereja, seorang martir, dan lain sebagainya. Namun, masih ada begitu banyak orang kudus lain yang tidak dirayakan karena tidak terdapat dalam kalender liturgi gereja. Mereka itu bisa jadi para misionaris yang datang ke negeri kita Indonesia dan kita kenal sebagai orang baik dan kita kagumi jasa-jasanya. Mereka itu bisa jadi orang tua kita atau para pengajar iman awam di antara kita yang memberikan pengabdiannya dalam menyebarluaskan Injil. Intinya, kita berbahagia bersama mereka yang memiliki kemurahan hati dan hati yang suci. Saudara-saudari terkasih, mengapa saya mengutip ayat 7 dan 8 dari ucapan bahagia Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit versi Matius? Saya menemukan dalam kata-kata kunci murah hati dan suci hati sebagai sesuatu yang melekat pada pengenalan kita bahwa Allah kita yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus adalah seorang Bapa yang murah hati sebab Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapa adalah Allah yang murah hati dan menyediakan segala kebaikan dan kemurahan hatinya untuk semua orang tanpa memandang muka. Ia adalah Allah yang maha baik dan orang yang memiliki hati yang murah hati seperti Bapa. Dialah yang akan beroleh kemurahan dari Allah Bapanya. Yesus juga memperkenalkan kepada kita bahwa Bapaknya adalah sosok maha suci dan sempurna. Hanya orang yang suci hatinya yang boleh memandang wajah Allah itu. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita diajak oleh Gereja Kudus untuk bersukacita bersama saudara-saudari kita yang telah mencapai puncak penyerahan hidupnya oleh imannya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kita merayakan sukacita karena gereja mengingatkan kita dan menyadarkan kita akan pentingnya mengusahakan hidup beriman yang sesuai dengan ajaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diarahkan oleh Gereja Kudus pada hari ini untuk menatap tujuan akhir dari perjalanan hidup beriman kita di dunia ini. Janganlah mencari harta di dunia yang akan habis dan dimakan ngengat. Tidak bisa dibawa kalau kita mati dan harus kita tinggalkan. Kita diundang oleh Sang Juru Selamat. Carilah harta di surga, sebab ngengat dan karat tidak akan memusnahkannya. Perayaan semua orang kudus pada hari ini menjadi ajakan untuk kita yang masih mengembara di dunia ini untuk merasakan sukacita yang dialami oleh para kudus. Kita diundang untuk berjuang melalui pintu yang sesak dengan memikul salib kita bersama Yesus, menyangkal diri kita, dan mengikuti Yesus untuk meraih kesempurnaan Bapaknya yang di surga. Bapa yang maha baik dan maha murah. Bapa yang merupakan sumber inspirasi dan kekudusan bagi siapapun juga, untuk saya dan untuk saudara. Pada hari ini, kita sedang dididik untuk menemukan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudari terkasih, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu dokumen yang diberi judul Lumen Gentium, tidak dapat menemukan artikel tentang panggilan setiap orang yang percaya kepada Yesus, yaitu panggilan untuk menjadi kudus seperti Bapa yang diperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Bapa yang maha murah. Maka, kalau ditanyakan kepadamu, mengapa engkau memilih dan memutuskan menjadi orang Kristen, maka satu-satunya jawaban yang benar adalah menjadi kudus
seperti Bapa yang ada di surga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa itulah yang dapat kita temukan dalam Yesus Kristus yang berfirman, bertindak dalam belas kasihannya, serta mengampuni semua orang yang mau bertobat. Ketika seorang Filipus meminta kepada Yesus, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup." Dan Tuhan Yesus berkata, "Sudah sekian lama kamu hidup bersamaku, dan kamu masih menanyakan Bapa? Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa." Jadi, saudaraku, kalau kita mau menemukan Allah Bapa yang sempurna, mencontoh kekudusannya, tidak ada jalan lain. Dengarkan Yesus dan percayalah kepadanya, sebab akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku merasa terpanggil untuk menjadi orang kudus dengan taat pada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, sebab Engkau menghendaki kami datang kepadamu dan bersekutu denganmu. Bantulah kami untuk mengusahakan hidup suci seperti teladan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.